Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di bab kitab Al-Ijarah, kitab tentang sewa menyewa ya. Jadi terakhir kita sampai pembahasan wa yajuzu listijaru ala tilawatil Qur'an la ala ta'limi. Di sini ya. Kita sampai pernyataan Imam Asy-Syaukani boleh menyewa seseorang untuk membacakan Al-Qur'an, boleh mengupah seorang untuk membacakan Al-Qur'an, tapi tidak boleh mengupahnya, menyewanya untuk pengajaran Al-Qur'an. Artinya kalau dalam bacakan meminta dibacakan Al-Quran lalu dikasih upah, ini boleh. Tapi kalau minta diajarkan lalu dikasih upah, ini tidak boleh. Nah ini maksudnya, maksud Imam Asy-Syaukani. Jadi pembahasan pertama yang sudah kita bahas pada tahun sebelumnya, yang pertama tadi itu menyewa seseorang untuk membacakan Al-Quran, mengupah seorang untuk membacakan Al-Quran, bukan mengajarkan Al-Quran. Kalau untuk membacakan Al-Quran, memberi upah kepada seorang untuk membacakan Al-Quran, ini kata Imam Asy-Syaukani boleh. Dalilnya apa, Bapak? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan selainnya yang sudah kita singgung, yaitu ketika beberapa orang dari sahabat Nabi singgah di suatu tempat, lalu di tempat tersebut orang-orang kepala suku, pemimpin suku yang ada di situ tersengat oleh binatang, entah binatang kalajengking kah atau apa, atau ular nggak tahu, tersengat. Nah akhirnya orang situ pun meminta kepada para sahabat Nabi untuk apa? Meruqyah. Ya ruqyah kan artinya apa? Baca Al-Quran kan? Mereka berkata, hal fikum min raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah, membacakan Al-Quran untuk apa? Kepala suku kami yang ini, yang apa? Yang terkena ini sengatan ini apa? Allahu alam, saya nggak tahu nih. Oh iya, Allah alam, saya nggak tahu. Dari mana mereka tahu kalau pengobatan itu ruqyah? Ruqyah itu sudah ada di zaman jahiliyah, sudah ada, tapi ruqyahnya ruqyah syirik. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, boleh tidak meruqyah? Maka kata Nabi, la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada syirik di dalamnya. Artinya ruqyah itu intinya membacakan sesuatu. Kalau orang jahiliyah tentu saja yang dibaca apa? Jami-jami, komat kamit, ngajar. Ya seperti dukun kan kayak gitu kan? Nah tapi kalau ruqyah islami nggak seperti itu. Yang dibacakan ayat Al-Quran atau doa-doa yang pernah diajarkan Nabi, ya, atau doa secara umum. Nggak mesti ayat Al-Quran, nggak mesti doa yang diajarkan Nabi, doa secara umum pun boleh. Intinya ruqyah itu syaratnya disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, diantaranya pertama dengan bahasa yang dipahami, ya bahasa Arab kah, bahasa Indonesia kah, gitu ya. Lalu kedua meyakini bahwa itu hanyalah perantara yang menentukan kesembuhan Allah. Lalu yang ketiga tidak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi kalau misalnya ruqyah di situ ada permintaan minta tolong jin tertentu, nah ini ruqyah yang diharamkan. Ada Bapak ruqyah model gitu. Kadang sebagian orang yang mempraktekkan katanya ruqyah, namun pada hakikatnya dukun. Walaupun penampilannya, masya Allah, pakai jubah kah, putih, pakai sorban, jenggotnya lumayan panjang, tapi yang diajarkan gitu, bukan ayat Al-Quran, tapi komat kamit nggak jelas. Nah, maka kita jangan tertipu oleh penampilan. Ya. Karena banyak orang sekarang berpenampilan layaknya penampilan ulama, tapi pada hakikatnya juhala.
Ya. Ulama artinya orang punya ilmu, juhala orang yang tidak punya ilmu. Nah itu. Jadi jangan tertipu oleh penampilan ya, tapi lihat hakikat orangnya seperti apa. Nah jadi tadi ada di kampung tersebut ada kepala suku yang terkena sengatan hewan. Lalu mereka bertanya kepada para sahabat, sebagian sahabat ini, beberapa orang sahabat, ada nggak yang bisa meruqyah? Akhirnya ya sudah, sahabat ini ada salah seorang di antara mereka yang membacakan Al-Fatihah. Nah, dibacakan, ternyata sembuhlah kepala suku tersebut. Sembuh akhirnya setelah dibacakan Al-Fatihah, bayangkan. Nah, setelah sembuh, akhirnya mereka pun diberikan hadiah. Diberikan hadiah kan, ibaratnya udah baca udah diberikan hadiah. Nah, namun para sahabat merasa enggan. Mereka enggan ngambil. Kenapa? Oh, ini kan kita ibadah kok dikasih hadiah, gimana nih? Nah, akhirnya mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Berita ini kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling pantas kalian ambil yaitu terkait dengan kitab Allah, Al-Quran. Artinya membacakan Al-Quran. Upah yang paling pantas kalian ambil, upah yang paling pantas kalian ambil adalah upah dari membacakan Al-Quran. Apa? Apanya? Makanya kan nggak ada Quran. Nah itu, ya itulah makanya. Sebenarnya kan para ulama yang sebagian ulama ada yang menyatakan di sini taklim katanya. Sesungguhnya upah yang paling pantas kalian ambil yaitu karena membacakan Al-Quran atau karena mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau konteks hadisnya tadi, mengajar atau baca? Baca. Nah itu Bapak. Nah itu yang menjadi masalah kan. Jadi dari hadis ini kan jelas sahabat bacakan Al-Quran lalu dapat upah, kata Nabi nggak apa-apa ambil. Itu justru upah yang paling pantas kalian ambil. Di antara upah-upah yang ada, yang paling pantas kalian ambil adalah upah karena kalian membacakan Al-Quran. Nah, hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syaukani bolehnya seseorang mengambil upah karena membacakan Al-Quran. Membaca, Bapak ya, bukan mengajarkan. Nah, itu hadis pertama. Dalam hadis lain disebutkan juga, di sini Imam Asy-Syaukani yang belum sempat saya bacakan. Wa fil lafdhin min hadis Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asabtum iqsimu wadribu li ma'akum sahman. Dalam redaksi yang lain dari hadis Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kabar dari para sahabatnya tentang kejadian tadi, beliau pun berkata, kalian benar. Nah, dibenarkan oleh siapa? Nabi. Kalian benar, udah ngambil itu, benar. Dan bagilah, berikan aku jatah dari itu. Nah Bapak, kalau Nabi sampai minta jatah, berarti perbuatan itu haram apa halal? Halal. Nah lihat tuh, ini dalil Imam Asy-Syaukani, dalil yang dipakai Imam Asy-Syaukani untuk menyatakan upah karena membacakan Al-Quran ini dihalalkan. Nah ini hadis kedua. Lalu berikutnya yang disebutkan juga oleh Imam Asy-Syaukani juga, hadisnya sahih juga di sini. Wa fi hadits Kharijah bin Salt an ammihi fi ruqyatil majnun bi Fatihatil Kitab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khudha fala amri man akala bi ruqyatin batil faqad akalta bi ruqyati haq. Ada hadis dari Kharijah bin Salt dari pamannya tentang meruqyah orang gila dengan membaca Al-Fatihah. Jadi para sahabat ketika itu sedang melewati suatu tempat, lalu di situ ada orang yang diikat. Orang diikat, kenapa? Dia gila. Nah, lalu sekali lagi sama, minta dia apa? Nah, akhirnya diruqyah sembuh. Dibacakan Al-Fatihah, walaupun kata para ulama ada yang menyebutkan kalau salah Waqi' bin Al-Jarrah 2 kali sehari dalam waktu 3 hari. Pagi, siang, situ.
Jadi ruqyah itu Bapak jangan kita berharap satu kali baca semua, enggak. Kadang tergantung pertama orangnya sakitnya parah atau tidak. Itu pertama. Terus kedua, jenis jinnya. Karena jin kan ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau jin yang kelas teri, mungkin sekali baca langsung pergi. Ya. Tapi kalau jinnya kelas paus, dibacanya kan nggak mungkin sekali, kan harus berkali-kali. Nah, itu. Nah, akhirnya diruqyah sembuh. Nah, akhirnya sahabat ini kembali lagi ngadu ke Nabi. Gimana nih? Saya dapat itu juga. Dapat upah dari hasil apa? Meruqyah. Maka Nabi SAW menyatakan, ambil. Siapa yang memakan ruqyah yang batil, maka sungguhnya engkau sudah memakan ruqyah yang benar. Artinya ada orang yang memakan hasil ruqyah yang batil, sedangkan engkau memakan hasil ruqyah yang benar. Artinya ambillah, makanlah. Nah, ini Bapak-bapak menunjukkan bolehnya menyewa orang untuk membacakan Al-Quran atau mengupah seorang untuk membacakan Al-Quran. Nah, ini membacakan Al-Quran. Nah, poin kedua yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, la ala ta'limi, dan bukan untuk mengajarkannya. Boleh mengupah seorang untuk membacakan Al-Quran dan bukan untuk mengajarkan Al-Quran. Artinya kalau untuk membacakan Al-Quran boleh diupah, tapi kalau untuk mengajarkan Al-Quran tidak boleh diupah. Nah, ini apa dalilnya? Ini perlu kita ketahui Bapak, ini permasalahan yang menarik ini. Artinya jangan kita pikir cuma satu pendapat, ada berbagai pendapat ya. Nah, jadi kata Imam Asy-Syaukani, kalau untuk mengupah orang membacakan Al-Quran boleh, tapi kalau untuk mengajarkan tidak boleh ya. Apa dalilnya Imam Asy-Syaukani menyatakan demikian? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan, wa amma kaunuhu la yajuzu akhdhiha ala ta'limi. Adapun tidak boleh mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran, fali hadithi Ubay bin Ka'ab qal, itu berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, allamtu rajulan al-Qur'an fa ahda ilayya qausan fa dzakartu dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal in akhadta qausan nan nar faradattuha. Kata Ubay bin Ka'ab, aku pernah mengajari seseorang Al-Qur'an. Aku pernah mengajarkan Al-Quran kepada seorang, mengajari seorang Al-Quran. Jadi ada orang mungkin dia pengen belajar Al-Quran lalu diajari oleh Ubay bin Ka'ab. Aku pernah mengajari seseorang Al-Quran, lalu orang tersebut memberikan hadiah kepadaku berupa busur panah. Loh, busur kok diberikan hadiah ya? Kalau busur berharga Bapak zaman dulu. Zaman sekarang bagaimana? Mahal juga kan? Iya, berharga ya. Jadi setelah dia mengajarkan Al-Quran, setelah Ubay bin Ka'ab mengajarkan Al-Quran, dia diberikan hadiah berupa apa? Busur. Maka aku pun, kata Ubay, menyebutkan itu kepada Nabi, menjelaskan kejadian ini kepada Nabi. Maka beliau pun berkata, kalau engkau mengambil itu, mengambil apa? Busur, maka engkau sudah mengambil busur dari api. Kalau engkau mengambil busur tersebut, maka engkau sudah mengambil busur dari api. Dari neraka. Busur dari neraka. Api. Kalau kamu ngambil itu, berarti kamu sudah ngambil busur dari api. Artinya boleh atau tidak? Tidak. Akhirnya apa? Kata Ubay bin Ka'ab, faradattuha. Aku pun balikan lagi busur itu kepada pemiliknya. Nah, ini Bapak ya. Ini hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Hadisnya diriwayatkan Ibnu Majah, Baihaqi. Wa qad illa bil inqita'. Di sini katanya ada hadisnya ada ilalnya, ada penyakitnya. Tapi kata Imam Asy-Syaukani wa tu'qiba, tapi itu dibantah. Artinya hadisnya tidak ada ilal, tidak ada penyakitnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya sahih Bapak ya. Itu pertama. Lalu hadis kedua juga di sini disebutkan juga hadis penguat hadis yang tadi dalam riwayat Tabrani dari sahabat Tufail bin Umar Ad-Dausi. Di sini sebutkan aqra'ani Ubay bin Ka'ab Al-Qur'an fa ahdaitu ilaihi qausan. Nah, ini ternyata orang yang diajari, sebutkan namanya sini. Atau mungkin orang lain ya. Tufail bin Umar Ad-Dausi berkata, Ubay bin Ka'ab membacakan Al-Qur'an kepadaku, maksudnya mengajarkan Al-Qur'an kepadaku. Fa ahdaitu ilaihi qausan. Lalu aku pun memberikan hadiah kepadanya berupa apa tadi?
busur. Fagoda ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad taqalladaha. Akhirnya Ubay pun pergi ke Nabi dalam keadaan menenteng busur tersebut atau diinikan. Taqalladaha itu bisa artinya dikalungkan atau mungkin dibawa gitu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam taqalladaha min jahannam. Maka Nabi pun berkata kepada Ubay, engkau sudah mengalungkan busur dari jahannam. Artinya boleh tidak? Nah ini Bapak ya, itu yang kedua atau dua aja. Nah ini Bapak, jadi dari sini kalau lihat dari dua hadis ini berarti bisa kita simpulkan berdasarkan dalil Imam Syukani tidak boleh mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Kalau baca katanya nggak apa-apa, kalau mengajarkan tidak boleh ya. Apa? Kalau baca, sekedar baca kayak ruqyah boleh, tapi kalau ngajarkan, ajaran baca a'udzu ya ini makanya nanti kita bahas. Jadi ada rinciannya Bapak ya. Nah ini ada pendapat Imam Syukani. Jadi perlu kita ketahui ini bukan satu pendapat, ada perbedaan pendapat. Imam Syukani menyatakan dibedakan antara membaca dengan apa? Mengajarkan. Kalau membacakan boleh dapat upah. Kalau mengajarkan tidak boleh. Namun perlu kita ketahui ulama beda pendapat, bukan satu pendapat. Jelas Bapak ya? Ada satu pendapat. Cuma perlu kita rinci dulu. Jadi nggak bisa dipukul rata begitu Bapak. Kita rinci begini. Membacakan Al-Quran atau mungkin tema fokusnya kita ke ini aja ya, mengajarkan aja. Kalau membaca udahlah, itu boleh lah. Nah, tema sekarang yang kita bahas tentang hukum menerima upah karena mengajarkan Al-Quran. Nah, perlu kita rinci. Pertama, kalau seorang mengajarkan Al-Quran lalu mendapatkan upah honor dari Baitul Mal, dari pemerintah, dari institusi apapun, maka dalam hal ini boleh. Jelas Bapak ya? Boleh seorang mengajarkan Al-Quran lalu dapat dari Baitul Mal. Baitul Mal itu ya kalau di Indonesia apa namanya? Hah? Ya misalkan di Kemenak kan ada mungkin dana khusus gitu kan. Nah lalu seorang yang mengajarkan Al-Quran dapat dana itu, boleh. Ulama bisa dibilang sepakat dalam hal ini. Kalau dapat dari Baitul Mal atau dari apapun, dari misalkan kalau zaman sekarang yayasan mungkin, atau mungkin ormas, organisasi Islam misalkan punya ini lalu, nah ini boleh. Jelas Bapak? Ini kalau misalkan seorang dapat mengajarkan Al-Quran lalu dapat upahnya dari Baitul Mal, dari pemerintah atau dari semacam yayasan atau organisasi Islam semacamnya, itu boleh. Jelas? Boleh ya. Jadi seorang ngajar walaupun sebesar apapun, mau misalkan cuman ngajar misalkan seminggu sekali tapi upahnya sampai 10 juta. Boleh tidak? Boleh aja, karena itu yang memberikan. Nah ini ya Pak. Itu pertama. Itu masalah memberi mendapatkan upah lewat Baitul Mal, dari Baitul Mal. Nah, yang kedua yang jadi permasalahan yaitu meminta tarif. Kalau pertama seorang dapat upah dari Baitul Mal atau dari yayasan atau dari pribadi boleh. Dan seorang nih misalkan ada seorang pengajar Al-Quran, oh ya udah nih, dia itu kayaknya butuh mungkin, udah kasih. Ya boleh ya. Nah, yang jadi masalah yang kedua, permasalahan kedua, kalau seorang minta tarif, minta upah ngajar Al-Quran, ya saya mau ngajar Al-Quran tapi dengan syarat misalkan satu kali pertemuan 50.000, atau nggak usah besar, nggak usah mahal-mahal. Kalau di sini kan orangnya mungkin miskin, udah 20.000 aja lah. Misalkan gitu. Nah, yang seperti ini boleh atau tidak? Tidak. Dirinci. Dirinci lagi gimana aja? Misalkan ya? Hah? Bukan misalkan lagi maksudnya kan? Ambil anak Ya makanya, ya itu apa hukumnya? Kalau misalkan seorang tanpa menentukan tarif boleh, misalkan dia dapat dari Baitul Mal, dari pemerintah, dari yayasan selesai, itu nggak ada masalah. Nah yang jadi masalah kalau seorang udah menentukan, saya mau ngajar tapi dengan syarat begini. Nah inilah yang terjadi perbedaan pendapat. Nah mungkin masuk ke sini. Kalau misalkan Bapak, seorang ada sebagian ulama berpendapat kalau seorang meminta tarif,
itu diharamkan secara mutlak. Diharamkan secara mutlak. Dalilnya apa? Tadi, hadis tadi. Hadis yang dapat apa? Busur. Jadi sebagian ulama yang mengharamkan meminta tarif pakai hadis tadi. Jelas apa ya? Nah itu. Jadi haram secara mutlak. Kalau dia menentukan tarif, saya mau ngajar dengan syarat ini, Kak. Yang seperti ini haram kata para ulama. Dalilnya adalah hadis tadi. Atau hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi kulla as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Sebutkan dalam surat Hud, apa ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, aku tidak meminta kepada kalian upah karena dakwahku ini. Tidak minta harta, maaf, aku tidak minta harta atas dakwahku ini. Upahku dari Allah. Nah, jadi kata mereka berarti nggak boleh seorang menentukan tarif untuk mengajarkan Al-Quran. Bukan Al-Quran aja, semua ilmu nggak boleh menentukan tarif. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, membolehkan secara mutlak. Membolehkan secara mutlak. Artinya apa? Kalau seorang mau menentukan tarif, terserah mau mahal, apa, pertengahan, murah, boleh. Dalilnya apa? Hadis tadi yang dipakai apa oleh Imam Syukani, hadis Ibnu Abbas ketika seorang meruqyah. Hah? Itulah itu dipakai oleh para ulama untuk membolehkan itu. Jelas apa ya? Itu pertama ya. Terus bagaimana jawaban ulama yang berpendapat boleh tentang hadis tadi? Hadis yang apa? Si Ubay bin Ka'ab mengajarkan Al-Quran, lalu dapat hadiah busur. Lalu kata Nabi, engkau sudah mengambil busur dari apa? Neraka. Bagaimana nih? Ulama yang membolehkan, bagaimana jawaban mereka terhadap hadis ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini mansuh dengan hadis Ibnu Abbas yang di atas, yang meruqyah orang yang tersengat binatang. Jelas apa ya? Hadisnya mansuh, kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, kalau mansuh berarti hukum asalnya apa? Boleh. Nah, itu apa ya? Boleh secara mutlak. Dalil lain juga yang membolehkan, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika itu Nabi sedang bersama sahabatnya, seorang sahabatnya, datanglah seorang wanita, lalu berkata, inni wahabtu nafsila, aku menyerahkan diriku kepadamu, wahai Rasul. Maksudnya apa? Nawarkan untuk dinikahi. Maka Rasul nengok ke atas, bawah, lalu nunduk. Tandanya apa? Nggak berminat. Tiba-tiba orang di samping berkata, zawijniha ya Rasulullah, illam yakun biha hajah. Nikahkan saja dia dengan aku, wahai Rasulullah, kalau memang kau tidak butuh. Artinya dia nekat, udah nikahkan aja aku dengan dia. Maka Rasulullah, apa kamu punya mahar? Ya, saya maharnya cuma sarung ini. Sarung yang saya pakai ini izar. Izar saya, izar itu artinya gini, Bapak. Ini pakaian sejenis sarung. Izar itu modelnya apa ya? Kalau ini kan tertutup ya. Futoh, ini namanya futoh dalam bahasa Arab. Kalau izar itu sejenis apa namanya? Kain. Itu kayak kebaya lah ya. Bukan kebaya namanya? Kain panjang gitu. Jadi sahabat ini ketika bilang, wah udah nikahkan saja aku dengan dia, wahai Rasulullah. Maka Rasul berkata, apakah kamu punya mahar yang bisa kau berikan kepada dia? Saya nggak punya apa-apa kecuali ini, kain bawahku ini. Nekat dia. Nah, maka Rasulullah bertanya lagi, udah cari dulu pokoknya. Iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar untuk wanita tersebut walaupun berupa cincin dari besi. Karena dia kan cuma punya izar. Gimana kalau dia dikasihkan berarti dia nggak pakai apa-apa kan? Cari walaupun cincin dari besi. Dia cari, nggak dapat, bayangkan. Akhirnya Rasul bingung juga, kasihan juga kan ya. Dia pengen nikah tapi ini gimana nih, kendalanya masalah ekonomi gitu kan. Akhirnya Rasulullah setelah itu berkata, hal ma'aka syai'un minal Qur'an, apakah kamu punya hafalan Quran? Maka sahabat itu menjawab, iya, saya punya hafalan Al-Quran, sebutkan surat ini dan itu. Maka Rasulullah pun bersabda, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku menikahkanmu dengan wanita tersebut dengan mahar Al-Quran yang ada pada dirimu. Artinya apa? Maharnya yaitu dia mengajarkan Al-Quran kepada calonnya itu, pada istrinya itu. Nah, itu maharnya, Pak. Nah, di sini perhatikan, mahar Al-Quran, mahar wanita tadi apa? Pernikahannya dengan apa? Mengajarkan
Quran. Berarti mengajarkan Al-Quran itu bisa bernilai kan? Nah, itu menunjukkan kata para ulama yang membolehkan apa? Mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Nah, lihat tuh. Nabi menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai mahar. Berarti mengajarkan Al-Quran boleh meminta upah. Jelas apa ya? Nah, ini ada dua pendapat nih. Mana yang kuat kira-kira? Hah? Ada pendapat ketiga? Ya, yang ketiga ini yang ngambil pertengahan, Bapak. Ya, kata para ulama, yang ketiga, kata mereka boleh mengambil upah Al-Quran, menentukan tarif apa pengajaran Al-Quran kalau memang ada hajat. Dan inilah mungkin pendapat yang lebih istilahnya apa moderat, teman-teman, wasatiyah. Jadi Bapak yang lebih menenangkan hati itu yang ketiga, pendapat ketiga. Artinya tidak boleh, bukan boleh secara mutlak dan bukan juga haram secara mutlak. Tapi apa? Dirinci. Kalau memang seorang itu dia dalam keadaan butuh, dia misalkan punya anak istri, kan butuh nafkah kan? Kalau dia misalkan dan kemampuan dia cuma mengajarkan Al-Quran, maka dalam hal ini kalau dia minta tarif diperbolehkan sekadar untuk menutupi kebutuhan pokok, tidak lebih dari itu. Jelas Bapak ya? Tapi ini kalau seorang memang butuh, tapi kalau seorang memang kaya raya, dia punya bisnis toko di mana-mana. Nah, yang seperti ini jangan ngambil tarif, jangan menentukan tarif. Jelas Bapak ya? Jadi kesimpulannya, mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran itu diperbolehkan kalau memang orang yang mengajarkan ini butuh upah. Kalau butuh untuk membiayai anak dan istrinya. Tapi kalau memang dia berkecukupan dari sisi ekonomi, maka tidak boleh dia mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Nah, itu kesimpulan dari beberapa pendapat di antara para ulama. Ya, jelas insya Allah Bapak ya. Jadi jelas ini Sadendra ya tadi. Ya kan intinya gitu Sadendra. Kalau memang butuh ambil, nggak butuh udah tinggalkan aja. Nggak sulit kok. Nah, itu pertengahan. Buat pengajar mana yang nggak diupah pesantren barang-barang. Iya, ada yang nggak diupah, ada sama sekali. Memang ada seorang yang apa sukarela ada. Di pesantren itu, walaupun memang rata-rata yang sukarela itu ngajarnya tidak penuh. Ada di pesantren, memang ustadz itu ngajar benar-benar nggak ditanggung oleh yayasan. Dia memang cari maisha sendiri, tapi akibatnya apa Bapak seringnya kalau kayak gitu? Terbengkalai, apa mad'u jamaahnya terbengkalai. Dan ini saya saksikan sendiri. Betul, nggak fokus. Ini pengalaman saya pribadi dulu waktu mondok begitu. Ustadznya punya prinsip bagus, pokoknya kita nggak, kalau pokoknya yang namanya orang berilmu tidak boleh bergantung pada jamaah, harus mandiri. Bagus dia. Dia akhirnya jualan, sama jualan apa sate atau apalah. Tapi akibatnya apa? Taklim sering libur. Akhirnya terbengkalai juga kan? Maka nggak usah terlalu istilahnya apa ya, idealis lah. Ya artinya kita hidup di dunia yang nyata, bukan di zaman salafus soleh. Kalau zaman salafus soleh ya mungkin mereka pertama biaya hidup nggak terlalu ini kan? Bisa dicari. Iya betul. Dan orang pun nggak terlalu neko-neko istilahnya. Termasuk masalah ini Bapak, pernikahan. Jadi ketika menyaksikan oh ini laki-lakinya soleh, udah terima, nggak mikir nanti kerjanya apa. Para ulama begitu kan? Tapi kalau sekarang kan pertimbangannya ya nanti kerjanya apa? Kerjanya kira-kira ini nggak apa? Permanen nggak? Kan kayak gitu kan? Dipertimbangkan A, B, C, D kan? Ya ini juga perlu kita ini juga pertimbangan juga ya. Jadi kenyataannya Bapak, idealnya memang ini perlu idealnya memang kita seperti salafus saleh. Mereka itu bisa dibilang mayoritasnya tidak mengambil upah, tidak menentukan upah dan tidak mengambil upah. Seperti Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama. Ini dan karena itulah para ulama memang memiliki apa? Haibah, kemuliaan di hadapan umat dan penguasa. Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah menerima bantuan dari penguasa. Bahkan tidak menerima hadiah dari siapapun. Bayangkan, kalau misalkan penguasa mungkin, saya khawatir kalau dapat hadiah dari penguasa apa? Disetir kan? Nah tapi kalau rakyat biasa gimana? Tetap nggak diterima. Kenapa? Dalam rangka waro, beliau menjaga.
Supaya apa? Apa yang beliau sampaikan ini tidak disetir orang. Sampai begitu. Nah, ini kalau memang iman kita seperti Imam Ahmad. Apa-apa itu. Kita zamannya udah beda, plus iman kita pun beda. Maka kita nggak usah terlalu idealis mikir, terlalu tinggi sekali. Enggak. Jadi artinya bahwa Pak, ada sebagian ustadz gitu, modelnya bagus lah, semangat dia pengen mandiri, nggak mau terikat dengan jamaah, sehingga akhirnya ilmunya berkah. Tapi akibatnya apa? Jamaah jadi korban, taklim sering libur. Akibatnya apa? Pesantrennya bubar. Dan itu nyata, saya saksikan sendiri. Maka Bapak, kita tinggal sesuaikan aja, kita hidup di mana, negara mana, di waktu, di zaman apa. Jadi kita sesuaikan. Kalau memang kita tinggal di Indonesia, ya ikuti saja yang ada di Indonesia selama tidak melanggar aturan syariat. Ya, kecuali kalau melanggar aturan syariat kita tolak. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, boleh mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran kalau memang dibutuhkan. Nah itu kesimpulannya. Dibutuhkan di sini artinya apa? Dalam rangka menutupi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok Bapak. Jadi nggak mutlak. Karena kalau misalkan tanpa dikatakan kebutuhan pokok, boleh mengambil upah karena dibutuhkan. Oh, saya butuh mobil nih. Saya butuh pesawat nih. Ini namanya bukan kebutuhan. Jadi keliru juga kalau misalkan Ustadz dakwah atau apapun pengajar Al-Quran menentukan tarif yang tinggi dalam rangka memperkaya diri. Nggak boleh seperti itu. Sama juga, nggak boleh dia dalam rangka memperkaya diri. Itulah, kadang ada yang sampai nggak mau dakwah di sini kalau uangnya nggak sampai 8 juta. Ada, iya, pesawatnya harus kelas bisnis. Itu nyata Bapak. Pernah ada kejadian kalau nggak salah di Hong Kong. Ada kan ya? Dulu kan TKW kalau nggak salah mengundang seorang ustadz dalam rangka memberikan ceramah tabligh akbar. Tiba-tiba nggak jadi. Gara-gara apa? Ternyata tarifnya nggak sampai yang diinginkan ustadz itu. Iya. Kalau hitungannya sampai berapa? 8 juta atau berapa gitu. Dan yang diinginkan kelas bisnis pesawatnya. Iya. Kalau kelas ekonomi nggak mau ya, kelas bisnis. Nah itu Bapak ya. Nah yang seperti ini yang tidak layak. Bahkan dulu saya masih ingat saja majelis ketua atau wakil ketua majelis fatwa MUI sampai berkata, Ustadz model gitu jangan diundang lagi pokoknya. Tegas. Karena kayak gini merusak apa? Citra dakwah kan? Pesannya dakwah tuh semata-mata untuk cari apa? Ini. Nah ini nggak layak begitu. Saya nggak mau datang kecuali kalau ini saya naik kelas Garuda, misalkan kelas bisnis. Lalu begini. Nanti hotelnya gini, bintang 5. Yang seperti ini tidak layak Bapak. Yang perlu kita ketahui Bapak, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ulama yang berapa kali sering ke Indonesia, pernah berkata kepada seorang Ustadz Firanda. Ketika itu pas 5 tahun lalu atau 7 tahun yang lalu lah. Beliau memberikan syahadat. Selama ini kan beliau sering kan datang ke Indonesia kan. Beliau datang dari Arab Saudi ke Indonesia naik kelas bisnis. Kelas bisnis nyaman kan. Tapi satu hari beliau menyatakan kepada Ustadz Firanda, wahai Firanda, saya nggak mau lagi datang ke Indonesia dengan syarat, kecuali kalau engkau memenuhi syarat saya. Lalu kata Ustadz Firanda, apa syaratnya Syekh? Syaratnya saya harus di kelas ekonomi, bukan di kelas bisnis. Kan beda Bapak ya, kelas bisnis kan lebih enak lah, makanannya mungkin lebih lengkap, kursinya pun lebih empuk ya. Jadi saya mau datang ke Indonesia, ngajar ke Indonesia kalau kelasnya kelas ekonomi pesawatnya. Kalau misalkan antum nggak siap memenuhi syarat ini, saya nggak mau datang. Hah? Ya, akhirnya kata Ustadz ini, ya Syekh, ya kalau mungkin dari Saudi ke Indonesia bolehlah kelas ekonomi, kan istilahnya masih nyaman kan. Tapi kalau kelas ekonomi dari Indonesia, misalnya dari Jakarta ke Padang ke Medan, ini kan rasanya sempit ya kan, ya kan? Kalau kita lihat ini kelas ekonomi pesawat itu kan sempit kan, beda dengan Saudi Airlines itu kan lebar. Walaupun kelas ekonomi serasa bisnis kita itu. Tapi kalau misalkan pesawat-pesawat lokal Indonesia nih, misalkan beliau mau ngajar di Banjarmasin, di Padang, di Aceh, di Medan,
ini kan otomatis naik pesawatnya apa? Pesawat lokal kan? Nah, kalau misalkan pakai kelas ekonomi, ini kalau bagi orang Saudi itu benar-benar nggak nyaman. Iya, nggak nyaman loh. Belum lagi delay-nya lagi, mau bikin pusing. Nah, akhirnya kata Ustadz ini, ya udah Syekh, kalau dari Saudi ke Indonesia nggak apa-apa lah pakai kelas ekonomi. Tapi kalau dari Indonesia, masih dari tempat Anda berkunjung dari kota ini ke kota ini di Indonesia, ya nggak apa-apa lah kelas bisnis. Maka apa jawaban Syekh? Nggak, pokoknya tetap kelas ekonomi. Lihat tuh, bagaimana Syekh mengajarkan kesederhanaan. Jadi beliau nggak mau menampakkan bahwa dakwah itu dalam rangka itu mencari kenyamanan dan kemewahan ya. Nah, ini beda dengan sebagian orang, yaitu kalau mau ini saya mau datang ke sini dengan syarat berapa juta, sediakan penginapannya hotel bintang 5, terus ini pesawatnya Garuda kelas bisnis. Nah, ini tentu saja ini pendapat perbuatan yang bertentangan dengan as-sunnah ya, dan perbuatan salafus saleh. Kalau beralih profesi dari ngajar ke Boleh aja. Kenapa maksudnya? ada dia itu mengajar Quran. Jadi kalau kita dia tidak Pertama, kenapa dia ngajar ngaji? Setelah itu? Terus? Tidak profesi kan? Oh, gajinya lebih tinggi. Iya, itu gini. Kalau memang dia profesinya ngajar Al-Quran atau ngajar taklim, misalnya ngajar kayak ini ya, Al-Quran. Kalau memang ada orang yang bisa mengajarkan Al-Quran, bukan dia aja, masih ada orang lain, nggak masalah ditinggalkan. Karena ketika itu mengajarkan Al-Quran hukumnya fardu kifayah, nggak wajib, bukan fardu ain. Tapi kalau cuman dia satu-satunya yang bisa mengajarkan Al-Quran, yang lain nggak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran, maka jangan dia tinggalkan. Karena kalau dia tinggalkan berarti dia sudah meninggalkan fardu ain. Nah, di sini juga jamaahnya harus tahu diri. Jangan sampai ustadz harus ikhlas tapi dibiarkan dia pas-pasan. Akhirnya apa? Dia nggak konsen mau mengajarkan ini tapi anak istri kelaparan. Nah, ini harus tahu diri juga ya. Apa ya? Ikhlas dalam beramal. Ini kan semboyan. Iya. Jadi walaupun begitu Bapak, yang namanya ustadz tuh manusia biasa ya, tetap punya anak istri, artinya punya tanggungan. Dia mikir juga ketika dia ngajar, dia mikir anak istrinya gimana, ya kan? Ya tidak. Maka artinya muliakanlah ustadz itu dengan memberikan artinya kehidupan yang layak. Ya, sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok itu aja, memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu untuk makan, sandang, pangan, papan ini aja. Dan sandang, pangan, papan nggak mesti dibelikan rumah, nggak. Artinya ada tempat yang layak, misalkan di suatu tempat, misalkan kita butuh ustadz ya, maka sediakan rumah kontrakan kah, terus pakaian yang layak kah, dan juga makanan, gitu aja. Selebihnya kalau mau disediakan motor ya itu alhamdulillah, sediakan mobil alhamdulillah itu. Nah itu ya. Jadi yang penting sandang pangan papannya dipenuhi. Nah jadi itu nggak perlu ustadz yang ngomong, tapi zamannya harus tahu diri ya. Jelas Bapak ya. Itu kondisi kalau memang seorang ustadz itu memang atau ustadz atau pengajar Al-Quran memang dia pas-pasan. Tapi kalau memang pengajar Al-Quran ini dia secara ekonomi lebih, ya nggak usah kita pikirkan. Jelas Bapak ya. Nah itu tentang mengambil upah dari pembacaan Al-Quran. Udah habis 4 menit lagi ya. Gimana nih? Ya satu poin kita bacakan saja ya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, pembahasan berikutnya, wa an yuqriyal aina muddatan ma'lumatan bi ujratin ma'lumah wa min dzalikal ard la bi syatri ma yakhruju minha. Ini panjang. Jadi boleh menyewakan benda tertentu dalam waktu yang diketahui dan tarif yang diketahui. Boleh menyewakan benda dengan waktu yang diketahui dan tarif yang diketahui. Jadi gini, misalkan kita ya seperti misalkan motor.
Nah, atau mungkin apa? Misalkan apa yang sering disewakan di masyarakat kita? Motor, apa lagi? Itu aja ya. Motor. Nah, maka misalkan seorang punya motor, boleh disewakan ke yang lain. Tapi waktunya harus diketahui, jelas sampai kapan. Dan tarifnya pun diketahui. Jadi tidak bisa udah ikhlas. Terserahlah dibayar secara ikhlas. Jangan seperti itu. Kadang orang tuh pakai perasaan, nggak enak minta ini tarif, akhirnya apa? Setelah dapat sedikit sekali. Nah, ini nggak beres nih. Makanya dari awal harus jelas. Tarifnya segini, waktunya sampai segini. Tas Bapak ya. Ya mungkin cukup ya. Insya Allah ini karena pembahasannya panjang, nggak cukup kita bahas sekarang. Insya Allah pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.